Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan sedikit Bu Nurul tentang P5 dan PPRA yang saya buat. Dan ini rancangan saya pribadi karena memang di tempat saya mengajar itu belum melaksanakan K3 kurikulum Merdeka. Nah, jadi di sini yang saya buat adalah temanya kearifan lokal, kemudian topiknya mengenal lebih dekat sejarah Kerajaan Siak, kemudian proyek profilnya adalah karya wisata ke Kerajaan Siak. Kemudian dimensinya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, kemandirian, dan bernalar kritis. Elemennya adalah akhlak bernegara, kolaborasi, mengenal dan menghargai budaya, kemudian regulasi diri, dan memperoleh informasi dan gagasan. Sub-elemennya adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kerjasama, koordinasi sosial, mendalami budaya dan identitas budaya, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian akhir fase ini nggak usah saya bacakan lagi. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah, kemudian keteladanan, qudwah, dinamis dan inovatif, tatawur, wa ibtikar. Selanjutnya sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin itu soleh individual, integritas, disiplin, nasionalisme. Capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin yang pertama memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia baik terhadap diri, orang lain, juga serta alam. Kemudian yang kedua membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya. Selanjutnya ini pelaksanaannya, pertama tahap pengenalan. Yang pertama pengenalan terhadap siswa terkait dengan tema kearifan lokal, yaitu topik mengenal lebih dekat sejarah Kerajaan Siak. Kemudian melaksanakan diskusi tanya jawab terhadap pengenalan sejarah Kerajaan Siak. Kemudian melaksanakan diskusi terhadap harapan yang dicapai terhadap proyek dan juga kesepakatan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu untuk tahap pengenalannya. Kemudian kontekstualisasi, mengamati video tentang sejarah Kerajaan Siak, berbagai cerita terkait pengalaman berkunjung ke Kerajaan Siak, melaksanakan diskusi tanya jawab dan pemberian tanggapan terhadap video sejarah. Kemudian membuat perencanaan melalui diskusi kelompok tentang kegiatan berkunjung ke Kerajaan Siak. Aksinya adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan beranggotakan 4 dan 5 siswa. Setiap siswa menyiapkan alat tulis secara mandiri. Kemudian guru membimbing siswa untuk menentukan informasi apa saja yang harus didapatkan terhadap sejarah Kerajaan Siak. Kemudian membimbing siswa memahami langkah-langkah membuat laporan kegiatan dalam bentuk tulisan ilmiah. Membimbing siswa dalam kunjungan ke Kerajaan Siak dan menyiapkan narasumber atau fasilitator. Kemudian siswa dan kelompoknya siswa melakukan untuk refleksinya Bu, siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan apa yang kamu ketahui tentang Kerajaan Siak, mengapa kita harus mengetahui sejarah Kerajaan Siak, sejauh mana dapat mengerjakan proyek ini secara mandiri. Kemudian kesulitan apa yang didapat ketika mengerjakan proyek ini. Tindak lanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan, sejauh mana keberhasilan yang dicapai, menerima masukan siswa terkait dengan kegiatan proyek, merancang perbaikan terhadap kegiatan dan kemanfaatannya. Itu saja Bu untuk proyek P5 dan PPRA yang saya buat. Karena memang kebetulan di sekolah saya tuh ada sebenarnya kemarin juga sudah pernah saya tanyakan Bu Nurul, karena ada pemahaman yang berbeda yang kami pahami tentang pembuatan P5 PRA yang kami pernah tahu dan kemarin saya tahu setelah ikut PPG ini Bu. Begitu Bu Nurul.